Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, cryptocurrency market nge-pump 7,1%, total market cap ke 3,18 triliun US dollars. Nah, yang gila adalah BTC sudah mulai trading lagi di atas dari 100.000. Dan kalau kita lihat di sini, daily close jam 7 pagi tadi itu bahkan mencapai di 103.000 lebih 261 dengan wick tertinggi mencapai di 104.000 lebih 159 USD. Ya, wow. Ya, gila sih. Ya, gila. Ya, at the end of the day, yang sekarang mungkin senyum adalah orang yang terus konsisten, yang terus melakukan DCA, begitu ya. Dan tidak tebak-tebakan, at the end of the day itu sih intinya ya. Dan ini gue tahu ya nggak mudah terutama buat yang newbies ya, buat yang udah lama di market sih ya mungkin udah bisa tutup telinga dan cancel the noise begitu kasarnya ya. Terutama saat drop di sini. Ini banyak sekali loh. Banyak sekali orang yang menyerah saat Bitcoin ngedump 14,39%. Ya. Sekarang mungkin orang lupa ya biasa lah recency bias ya, bukan recency bias. Orang tuh suka gampang lupa lah ya. Waktu drop di sini ya, wah udah nih kita masuk bear market, hancur ya. Wah berantakan ya. Oh, udah gitu kita bahas EMA 50 ya. Selama EMA 50 masih menjadi support, tenang aja. Wah, waktu dites udah nih jebol bear market ya. Banyak sekali ya orang yang cuap-cuap tanpa fakta data statistik yang membuat kita jadi ketakutan begitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi congrats ya, makanya gue bilang gak gampang buat kalian yang sekarang actually profit karena banyak sekali masa-masa di mana lu bisa pakai perasaan and then tutup posisi begitu ya. Ya, baik lagi ya. Lu harus dasarkan semua your investment theory itu dari fakta data statistik gitu ya. Kenapa gue sangat sangat tenang begitu kasarnya ya, walaupun BTC sempat terjun payung dan bahkan gue cenderung malah melihat ini sebagai satu opportunity begitu karena ya gini ya, sampai sekarang dari 2012 dari halving pertama ya 2012 loh ya, itu selalu semua cycle top dari BTC selalu di kuartal 4, tepatnya di November atau Desember ya. Nih, post halving year pertama pucuknya di mana? Cycle di mana? Desember 2013 ya. Halving kedua pucuknya di mana? Desember 2017 ya. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga di mana? Di November 2021. Ya udah. Sampai sekarang belum pernah pecah statistiknya ya. Kedepannya gimana bang? Ya mungkin aja at some point menurut gua efeknya itu akan mulai pecah ya, atau lebih tepatnya kapan akan mulai pecah itu akan ngefek dengan halving. Semakin sering halving maka possibility untuk pecah statistik ini semakin besar gitu ya. Nah dan ya lagi-lagi gue udah pernah bahas juga berapa kali ya. Ya ini skenario ini sangat mirip seperti di 2021. Waktu lagi turun ke sini kita bahas kan ya. Kita ada possibility bisa mengulang seperti di 2021. Gitu dimana EMA 50-nya akhirnya tetap bertahan menjadi support dan akhirnya lanjut lagi ke atas. Gitu dan akhirnya terjadi lagi. Gitu ya. Lagi-lagi semua menggunakan fakta data statistik. Dan bukan cuma sekedar ya udah pokoknya faktanya begini maka gue percaya 1000%. Enggak, kita punya safety belt juga kan. Kita sudah bahas. Safety beltnya adalah EMA 50. Selama ini tidak terjadi dua weekly close dan open di bawah dari EMA 50 seperti di sini nih. 1, 2. Ya sudah, kita hold saja. Kita hold saja dan bahkan gue akan terus DCA. Tunggu sampai kuartal 4 and then ya udah kita tunggu sampai keluar SOPTP-nya. Dan by the way, SOPTP kita itu bukan kuartal 4 kita tutup semua, enggak ya. Kita tunggu Bollinger Band. Kita tunggu sampai Bitcoin terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band begitu ya, dan itu di weekly ya. Jadi kalau sampai terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band, apalagi nanti di kuartal 4 ya, di kuartal 4 2025, nah itu kita akan TP secara masif. Basically kita bisa abisin semua porto kita di masa-masa itu. Begitu ya. Ya udah sih, gitu aja sebenarnya. Nggak ribet kan? Nggak ribet sama sekali menurut gua ya. Nah, sekarang kita akan bahas hal yang menarik nih ya. Bang, kan kemarin kita nunggu initial jobless claim nih bang. Hasilnya kan nggak bagus bang buat kripto sebenarnya ya. Kita bisa di sini hasilnya initial jobless claim itu
Hijau ini better than expected untuk apa? Untuk dolar. Loh biasanya bang kalau dolar naik biasanya yang terjadi kan apa? Yang terjadi itu adalah BTC koreksi. Loh kok ini bisa ngepam? Nah ya ini dia makanya kenapa gue udah bilang beberapa kali terutama belakangan ini ya gue bilang bahwa fundamental tuh penting. Bisa mengguncang market. Tetapi lebih penting TA menurut gue. Begitu jadi kalau misalkan dibilang gitu ya secara levelnya TA paling penting. Kedua fundamental. Ketiga baru on-chain lah mungkin tambahan. Begitu. Ya, kenapa? Karena fundamental seringkali seperti ini, ya. Better than expected. Wah, udah dong. Kalau gini caranya kita ada sinyal buat nge-short karena indeks dolar akan menguat, begitu ya. Taunya enggak, market enggak peduli, jebem naik ke atas. Walaupun ada ininya ya, memang ada caveatnya lah sedikit. Memang ada ada footnote-nya lah kenapa bisa seperti ini, ya. Nah, ini berhubungan sama the Fed yang katanya desas-desusnya ya mulai mulai akan terus menambahkan liquidity di market dengan meningkatkan balance sheet. Dan ini terbukti juga. Di sini ya. Kita bisa lihat BTCD terjun payung. BTCD terjun payung bersamaan dengan balance sheet yang mulai meningkat, begitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya jangan-jangan desas-desus ini mulai bener nih. Jangan-jangan ini adalah the start of netral, begitu. Karena gini ya, kita jangan berharap netral tuh gini nih. Netral nggak kayak gini ya. Lu bisa lihat di 2016 pun BTC ya yang kita bilang sebagai balance sheet yang netral itu tetap ada naik turunnya sedikit. Tuh, naik turun. Tapi dalam jangka yang lebih panjang itu ya kelihatannya flat begitu ya. Nah, apakah ini adalah awal dari the Fed yang akan mulai menghentikan QT ya? Ya, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa ya Bitcoin bisa lanjut rally. Nah, tapi kebayang nggak kalau lu triggernya cuma pakai fundamental, pure fundamental, nggak mikirin TA, nggak mikirin hal-hal lain, gitu ya. Ya banyaknya bisa hancur, gitu. Wah hijau, kita short market, taunya BTC-nya ya malah naik ke atas begitu, ya. Nah itu dia makanya fundamental kita pakai sebagai apa? Sebagai alarm. Kalau gua kita pakai sebagai alarm, ya, untuk ya melihat kurang lebih patternnya at least sampai short ke medium term begitu ya. Kalau TA kita bisa pakai sampai untuk long term begitu ya. Tapi ya baik lagi jangan TA 15 menit ya. TA weekly, monthly begitu dimana kita melihat pattern yang jangka panjang begitu ya. Baik lagi ya. TA tuh berguna kalau lu bisa pakainya. Kalau nggak bisa pakainya juga sama aja bohong begitu ya. Kayak MA50 aja gitu kemarin. Kalau nggak bisa pakainya kan ya udah, ini cuma sekedar garis biru saja begitu. Tapi kalau lo tahu statistiknya MA50 di weekly itu seperti apa di post halving year, lo akan ngerti konteksnya ya sama lah gitu. Kayak lo nonton film tapi nggak ngerti konteks sama sekali. Lo kebayang nggak nonton Avengers tapi nggak nonton yang sebelumnya semua sama sekali. Lo cuma nonton Avengers yang akhir. Ini siapa? Ini kenapa begini? Ini siapa makhluk warna hijau? Ini waduh ini apa? Nah, kan bingung kan? Nah ya sama. Kalau lo TA nggak ngerti konteks juga ya kayak lo nonton Avengers tanpa ngerti apa-apa di belakangnya begitu ya. Ya kayak gini deh, kayak gue kemarin nonton Thunderbolts sejujurnya itu kan gue Marvel tuh udah gak terlalu ngikutin sejak Avengers yang terakhir tuh yang si siapa yang Iron Man mati kan ya. Gue nonton Thunderbolts gue kayak ini ceritanya gimana, gue rada bingung, gue sedikit nggak ngerti konteksnya. Nah kayak gitulah, kalau nggak ngerti konteks kan jadi lu nggak bisa benar-benar pakai dengan efektif begitu. Atau kalau dalam konteks film lu mungkin nggak akan bisa terlalu enjoy secara full begitu karena lu nggak ngerti the whole context begitu ya. Oke itu sih ya. Jadi ya sekali lagi itu dia alasannya kenapa menurut gua TA tuh kepake banget kok ya. Economic calendar kepake ya, lalu kita melihat berita mengenai misalkan tarif dan lain-lain. Tapi lu nggak bisa jadiin itu trigger untuk lu ngapain di market. Semua trigger yang lo lakukan di market untuk long, short, DCA itu dengan TA, bukan dengan fundamental. Begitu. Karena kalau dengan fundamental ya, nih kita kasih lihat lagi. Kalau lu pure hanya menggunakan fundamental, halving itu adalah satu momentum yang bagus. Kebayang nggak ya? Secara net issuance-nya atau simpelnya gini, miner yang tadinya setiap kali mining dapat 10 Bitcoin, sejak halving nanti akan berkurang cuma jadi 5. Artinya ya, BTC yang beredar di market semakin sedikit penambahannya ya. Bukan yang beredar tapi penambahan ke marketnya makin dikit. Itu adalah hal bullish, itu supply squeeze ya. Benar, itu nggak salah.
Itu nggak salah sama sekali. Tapi kalau lu cuma menggunakan itu saja, lu beli di April, lu dapat lower low. Gitu loh. Lu nggak beli di support, lu beli di resisten. Begitu. Ya. Sama juga yang terjadi seperti di sini. ETF spot, gila loh. Ya, ini pertama kali institusi bisa punya exposure ke Bitcoin dengan legal, nggak pusing, dan ini dibukanya sama BlackRock, the biggest asset manager in the world. Ya, apa yang terjadi? Wah, ngepam dulu, sebelumnya ngepam. Waktu kejadiannya apa? Drop. Ini bahkan ada yang ngedam sehari 7%. That's the fact. Kalau lu cuma pure pakai fundamental, lu tunggu sampai hari H-nya. Kita tunggu bersama, kita akan ngepam. Di sini banyak loh orang yang berpikir akan ngepam lanjut lagi, ya. Taunya enggak. Ya itu dia, buying the rumor and selling the news. Begitu. Nah itu semua bisa dilihat secara TA. Di secara fundamental kalau kita nggak lihat chart nih, sama sekali kita nggak boleh lihat chart gitu ya. Nggak boleh, haram lihat chart tuh. Nggak boleh, kita percayanya semua fundamental. Kita adalah keluarga fundamental gitu ya. Ya lu nyangkut lagi. Lu cuma panik ngelihat porto lu merah lagi. Begitu. Ya. Jadi kombinasikan kedua-duanya. Ya, komunikasikan kedua-duanya, tapi sekali lagi yang fundamental memang seringkali bisa seperti ini ya. Datanya ngomong apa ya ternyata tidak terkorelasi seperti biasanya begitu ya. Oke. Next kita lihat dulu ke ini deh, indeks dolar menguat ya. Nah, ini indeks dolar menguat, BTC malah lanjut naik begitu ya. Anomali begitu. Dan BTCD, untuk BTCD hari ini terjadi koreksi yang signifikan ya. Ya lagi-lagi menurut gue ini sangat berkorelasi sama balance sheet yang baru keluar nih datanya. Mulai ada peningkatan. Nah sebenarnya kalau cuma peningkatan gini doang sih ya mungkin nggak akan terlalu ngaruh biasanya gitu ya. Nah tapi ini ada ditambah dengan desas-desus bahwa the Fed akan mulai terus menginjek liquidity. Begitu. Tapi lagi-lagi ini masih desas-desus ya. Para analis ada yang ngomong bisa seperti ini ya. Kayak kemarin kita pernah bahas kan. Kemarin lusa ya. Ya antara itulah ya. Tiap hari banget bikin konten jadi kadang-kadang lupa gue spesifiknya ngomongnya kapan kemarin lusa gitu ya. Ya tapi intinya kita tinggal lihat apakah ini ada the start of the Fed yang lebih netral lah minimal secara balance sheet gitu ya. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Dan gini ya, reminder gue satu lagi, gue udah mulai lagi baca di komen, wah ada meme coins apa, gue juga lupa apa ya gitu yang dia tulis ngepam berapa belas persen. Kita sudah masuk ke dalam altcoin season. Hati-hati ya. BTCD koreksi itu bukan berarti kita pasti masuk altcoin season ya. Nah ini kurang gede apa koreksinya ya. Di masa-masa sini juga banyak sekali kok orang-orang yang udah nih altcoin season. Waktunya kita masuk all in di altcoins. Bagi lo yang all in di sini, lo sekarang nggak tahu minus berapa. Ya, all in semuanya di altcoins di sini nggak tahu. Wah minus lo kemungkinan besar udah lebih dari 50% at least gitu ya. That's the fact gitu. So please don't make the same mistake yang sudah dilakukan di masa-masa ini ya. Keep it 70-30. Atau kalau lo ngerasa bang ini udah mulai lebih ini nih udah lumayan lebih menarik nih bang ya, boleh nggak bang kita naikin misalkan jadi 60-40, boleh, tapi jangan lebih lagi karena 40% tuh udah gede. Karena sampai lu masuk ke altcoin season pun gitu ya, dengan 40% portofolio lu alts, itu akan ngegedein dengan sendirinya kalau sampai beneran masuk ke altcoin season. Begitu ya. Lu harus tetap di dalam posisi yang risk rewardnya itu balance. Begitu, saat lu kebanyakan di alts, ya udah banyak sekali contoh kasusnya muntah darah kan. That's the fact, muntah darah lah. Yalah minus 80, 90 apa nggak muntah darah? Kalau gue sih muntah darah ya. Di masa-masa BTC minusnya berapa? Kecil sekali itu dibandingkan dengan alts yang lain. Begitu ya. Dan gue ingatkan sekali lagi ya. Kemarin tuh ada yang ngebilang PP kalau nggak salah ya. PP itu kan ngepam. PP ngepam 30%. Wah lihat tuh. Nah, altcoin season nih. Oh iya gitu ya altcoin season. Dari pucuknya PP itu masih minus 61%. Ya. Altcoin season apanya? Gitu ya. Masih minus 61%. BTC ya. Lu dari pucuknya itu minus berapa? Gak sampai 7, 6, something. Ya. Kita masih dalam kondisi BTC menguasai. Gitu. Ya, masih belum ada pertanda the Fed benar-benar pivot, belum, ya. Nah, kalau mau dibilang kapan penantian kita nih? Apakah the Fed akan pivot atau enggak? Menurut gue yang penting itu di Juni.
Gitu. Kenapa? Karena kita sudah pernah bahas sebelumnya, Juni, Juli, Agustus itu adalah bulan-bulan musim panas, summer months di US. Saat itu terjadi, memang inherently di market seringkali ada pelemahan. Kenapa? Logikanya saat mereka di summer months ini, mereka mau lebih santai, mereka udah cenderung mikirnya liburan, mikirnya udah capek deh, nggak usah mikirin dulu investasi. Nah, otomatis dengan mereka nggak terlalu mikirin investasi, liquidity di market berkurang, begitu ya. Nah, tetapi ada ininya nih, ada kalau misalkan iklan tuh ada bintangnya di bawah, ada tapinya. Tapi kalau sampai The Fed tiba-tiba pivot di Juni, itu mereka mau liburan nggak jadi. Ya iyalah nggak jadi. Kenapa? Ya kalau sampai The Fed pivot dari stance mereka yang lebih hawkish ke dovish, mereka kesannya give in ke si Trump ya, karena Trump lagi-lagi masih lanjut ngebully si Jerome ya sekarang ya. Lo bisa perhatiin di Twitternya dia masih terus, oh ini si Jerome ini lambat ya, kita harusnya udah cut rates, China udah cut rates, mana udah cut rates, cuma kita yang gak cut rates katanya ya. Nah kalau sampai itu beneran kejadian, cut rates, lalu QT diberhentikan, bahkan masuk QE, itu dia akan kuat. Nah saat kuat, orang-orang yang kasarnya tadinya mau liburan, tadinya udah gak mau ngeliat chart, akan jadi tertarik lagi, ya kan? Nah ya itu, jadi makanya Juni ini penentuan nih, apakah The Fed akan bisa membuat market lebih menarik nggak, lebih seksi nggak gitu kasarnya buat orang-orang US sampai mereka menghiraukan masa-masa santai mereka, masa-masa liburan mereka, gitu ya. Ya tapi baik lagi kalau ternyata The Fed masih sama seperti sekarang, at best konsolidasi, at worst koreksi, ya gitu. Nah sedalam apa? Nggak tahu. Gue bukan yang punya market, tapi ya faktanya seringkali seperti itu. Kalau nggak ada event apa-apa, nggak ada satu hal yang bikin orang excited di masa Juni, Juli, Agustus, yang lebih sering terjadi adalah ya konsolidasi dan koreksi. Udah itu aja, gitu ya. Oke. Udah sih, kayaknya udah lengkap ya semuanya ya. Tinggal masuk aja ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana Arizona menjadi state kedua yang membuat Bitcoin Reserve Bill ya. Dan caranya sama seperti yang federal ya, di mana defundednya ini entirely dari abandoned digital holdings, atau simpelnya ya sitaan lah, begitu BTC sitaan. Misalkan ada kriminal di Arizona yang tertangkap gitu ya, ternyata dia punya aset Bitcoin. Nah itu mungkin bisa disita begitu. Atau misalkan oh ini Bitcoinnya dipakai, ya pokoknya sitaan lah ya, harusnya lo kebayang ya, sitaan dari kriminal atau dari kasus tertentu, kasus hukum tertentu. Nah saat di hold itu nggak harus dijadikan USD karena biasanya harus dicairkan begitu ya. Nah tetapi dengan aturan baru ini di Arizona, saat ada Bitcoin yang disita, nah itu bisa diapain? Bisa di keep oleh State of Arizona ya. Jadi ini udah bukan FOMO institusi lagi nih. Ini udah sampai masuk ke dalam, bukan FOMO lah, udah masuk, kalau FOMO sih segini belum FOMO lah jujurnya ya. Tapi interestnya ini sudah sampai masuk bukan cuma ke institusi, sampai ke state, negara bagian, bahkan negara juga. Begitu ya. Ya I think ya, people starting to realize the value of Bitcoin. Ya bukan cuma sekedar speculative value, tapi real value dari Bitcoin. Which is good ya. Oke, economic calendar untuk hari ini udah lewat ya. Bintang 3-nya udah lewat kayaknya. Yes, bintang 3-nya cuma satu aja di 30-year bond auction. And then ya udah, malamnya sih nggak ada apa-apa ya. Sabtu juga udah nggak ada apa-apa karena ya memang seperti biasa Sabtu ya begini ya. Oke, beres. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin nggak ada setup futures ya, langsung spot aja karena ya memang nggak ada setupnya. So, untuk posisi spot ada di angka 101,171, lalu di angka 99.000 lebih 51 USD, dan di 97.000 lebih 894 USD. Ya, itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi spot di Ethereum, wah lebih banyak lagi ya perubahannya, karena kalau BTC kan 1, 2, 3 ya. Untuk Ethereum dia langsung ngehajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 posisi ya. Jadi kita sudah dapat posisi spot baru ya. Yang pertama di angka 2177,3, lalu di angka 2123,4, dan di 2082,7 ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, bagi lo yang kemarin ya tergantung sih, lo SL juga kena harusnya ya, at least kalau struktur ya. Kalau struktur kena di sini SL. Kalau lo yang konservatif dan tutup di jam rawan itu kan di jam berapa kemarin itu ya? Sebentar, jam rawan tuh sorry. Nah, sini nih ya. Jam rawan itu di kemarin berapa sih? Kemarin itu jam rawan di 7:30. Ya, 7:30 ya. 7:30 di sini. Nah, berarti lo cut di sini ya. Ya udah sih, yang ke cut loss gitu. Memang itu udah tujuannya punya kita SL, kita punya SOP begitu. Karena lagi-lagi nggak ada namanya kita trade itu 100% profit begitu. Makanya kenapa kita harus selalu pakai safety belt ya. Kalau nggak mau pakai safety belt ya bisa kena begini nih ya, langsung liquid kayaknya kemungkinan besar nih kalau lo nggak pakai SL, nggak punya SOP buat tutup posisi gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya posisi short nih karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2223. Nah, posisi short kita ini ada di target TP-nya ada di angka 2177,3 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum atau DCWT sesi pertama. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, wejangannya bentar aja karena sebenarnya udah sedikit masuk juga ke yang awal tadi ya di depan. Ya, wejangannya sih lebih ke untuk para newbies. Sekarang kan kalau kemarin kan cobaannya itu untuk tetap di CA walaupun orang banyak yang bilang bakal bear market begitu. Nah, sekarang ya godaannya adalah jangan sampai ke bawah pengen all in begitu. Karena setelah ngepump seperti ini akan ada iblis-iblis yang teriak-teriak untuk wah, lu kemarin dikit sih DCA, coba lu all in, coba lu begini begitu. Nah, hati-hati. Iblis tuh pinter ya. Iblis tuh pinter. Lagi turun ke bawah, lu disuruh cut loss. Lagi ke atas disuruh all in. All in lu koreksi, baru minus sedikit langsung muntah darah ya. Stick with the plan. Stick sama SOP lu. Lu udah punya peluru untuk DCA, ya tunggu sampai terjadi corrective movement baru beli. Begitu. Jangan sampai lagi ngepam malah dibeli. Gitu ya. Ya udah sih, gitu aja ya. Selanjutnya kita tinggal tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.